Di dunia yang sibuk mengejar penampilan, terkadang kita lupa bahwa kain kumal bisa menutupi jiwa yang mulia. Siang itu, panas terik membakar aspal kota Jombang. Di antara keramaian, seorang pemuda berpakaian lusuh berdiri kaku di depan gedung bank mewah. Rambutnya aut-autan, sarungnya pudar, dan tangannya menggenggam selembar kertas lusuh. Orang-orang menatap jijik. Satpam mendorongnya keluar. Tak ada yang tahu siapa dia. Tak ada yang ingin tahu. Tapi hari itu, mereka semua akan belajar satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Karena yang tampak hina di matamu, bisa jadi sedang ditinggikan oleh Tuhan. Ini adalah kisah nyata yang akan membuatmu berpikir ulang tentang arti sebuah kemuliaan. Selamat datang di channel Anak Lanang. Jangan lupa baca sholawat dulu, biar hati adem, cerita pun jadi berkah. Duduk santai, siapkan teh atau kopi, dan jangan di-skip videonya, karena di balik kisah ini, ada pelajaran hidup yang luar biasa. Yuk, langsung kita mulai ceritanya. Siang itu, panas terik membakar aspal kota Jombang tanpa ampun. Matahari menyala ganas di atas kepala, seakan ingin mengikis lapisan jalanan dan menyingkap segala yang tersembunyi. Di antara lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki yang sibuk dengan urusan masing-masing, berdirilah seorang pemuda berpakaian lusuh di depan gedung bank mewah yang berkilau seperti istana kaca. Namanya Rofik, seorang santri dari pelosok desa yang datang dengan maksud sederhana, mencairkan kiriman uang dari pesantren tempat ia mengabdi. Tapi penampilannya, sarung pudar, baju kusam, dan rambut aut-autan, membuatnya tampak seperti gelandangan bagi mata orang kota. Rofik menatap kagum gedung bank yang menjulang tinggi dengan kaca-kaca mengkilap memantulkan bayangan dirinya yang tampak asing di sana. Di tangannya, tergenggam erat selembar kertas lusuh, bukti transfer yang ia bawa dari pesantren. Beberapa kali ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya sebelum masuk ke dalam. Ia bahkan menyempatkan diri menyeka debu dari kakinya di keset pintu, takut mengotori lantai yang terlihat lebih bersih dari lantai masjid desa. Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, sepasang mata tajam telah mengunci geraknya, milik seorang satpam berbadan besar yang berdiri tegak di dekat meja resepsionis. "Ada perlu apa kamu di sini?" bentak satpam dengan suara lantang yang langsung memancing perhatian orang-orang di dalam bank. Rofik mencoba menjawab, suaranya pelan dan penuh ragu, sambil menyodorkan kertas transfer. Tapi satpam itu tampak tak tertarik membaca. Ia malah melangkah maju dan menatap pemuda itu dari atas ke bawah, seolah sedang menilai-nilai tukar sampah di pinggir jalan. Beberapa pengunjung bank mulai menoleh, sebagian bergumam pelan, sisanya memandang jijik. Rofik tetap diam, tidak tahu harus menaruh tangan di mana atau harus menjelaskan dari mana dulu. "Kamu pikir tempat ini buat pengemis?" bentak satpam lagi, kali ini lebih keras dan kasar. Dalam sekejap, tangannya yang kasar mendorong tubuh Rofik dengan paksa. Tubuh kurus itu tak mampu menahan dorongan dan terhuyung ke belakang, lalu jatuh dengan suara keras di lantai marmer yang licin. Kertas transfer itu ikut terlempar, melayang perlahan sebelum jatuh tak berdaya di dekat kakinya. Suasana bank mendadak hening, hanya terdengar detak jam dinding dan bisik-bisik penilaian dari mulut yang tak tahu cerita sebenarnya. Seorang ibu berhijab rapi menutup mulutnya karena kaget, sementara dua lainnya menatap Rofik seolah ia penyakit menular. Rasa perih menjalar di siku dan lutut Rofik yang terbentur lantai, tapi lebih menyakitkan adalah pandangan mata mereka. Mata yang memvonis tanpa mendengar, menilai tanpa mengenal. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan siapa dirinya, ingin mengatakan bahwa kiainya telah mengirimi uang lewat transfer agar ia bisa membayar kebutuhan pesantren. Tapi lidahnya keluh, suara tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap kertas yang kini lusuh dan basah oleh keringat dan debu lantai, bukti bahwa ia bukan pengemis, bukan pembohong, hanya seseorang yang datang dengan niat baik. Satpam itu masih berdiri dengan dada membusung, seperti pahlawan yang baru saja menyelamatkan negeri dari ancaman besar. Ia melirik kiri dan kanan, bangga bahwa ia telah mengamankan suasana dari ancaman orang lusuh. Tapi tak ada yang bertanya, tak ada yang ingin tahu. Bank itu kembali melanjutkan aktivitas seperti biasa, seolah tak pernah ada pemuda yang terjatuh di sana, seolah lantai marmer itu tak pernah menjadi saksi kesedihan manusia yang hanya ingin diterima. Rofik perlahan bangkit, mengumpulkan sisa harga dirinya bersama kertas lusuh yang kini mulai sobek di ujungnya. Ia tidak menangis, tapi matanya penuh dengan air yang nyaris tumpah. Ia memandang satu persatu orang di ruangan itu,
berharap ada satu saja yang bertanya dengan tulus, ada yang bisa saya bantu. Tapi tidak, semua mata menghindar. Dunia ini, pikirnya, terlalu sibuk untuk melihat yang tak bersuara. Lalu ia berjalan keluar, melewati pintu kaca dengan langkah goyah, membawa serta rasa hina yang menempel lebih kuat dari luka fisik. Di luar, panas masih membakar jalanan, tapi Rofik kini tak merasa terik. Ia justru merasa dingin oleh perlakuan yang menusuk harga diri lebih tajam dari udara malam di pegunungan. Ia belum tahu kemana akan melangkah selanjutnya, tapi satu hal pasti, hari itu, di dalam gedung yang katanya tempat menyimpan harta, ia kehilangan sesuatu yang tak bisa ditukar dengan uang, harga diri, yang diinjak tanpa ditanya siapa dia sebenarnya. Langkah Rofik menjauh dari gedung bank itu seperti bayangan yang ditinggal cahaya. Ia berjalan pelan, melewati trotoar yang panas dan berdebu, tak lagi peduli pada keramaian. Suara klakson, tawa pegawai kantoran, dan obrolan ibu-ibu yang baru keluar dari toko emas hanyalah dengung jauh yang tak menyentuh batinnya. Dunia terasa asing. Jombang, yang katanya kota santri, hari itu tak memberi ruang bagi seorang santri lusuh sepertinya. Setiap pantulan kaca etalase toko menunjukkan sosok dirinya yang compang camping, tapi bukan itu yang menyakitkan adalah cara orang-orang melihatnya seakan ia tak punya nilai. Ia berhenti di pinggir jalan, di bawah bayangan papan reklame besar bertuliskan, melayani dengan hati, iklan bank yang baru saja mengusirnya. Tulisan itu menyakitkan, seperti ejekan. Di belakangnya, mobil mewah keluar masuk pelataran bank dengan tenang, seperti tak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Rofik memandangi kertas transfer yang kini telah kusut dan robek, lalu melipatnya dengan hati-hati dan menyelipkannya ke dalam saku. Ia tidak akan membuangnya. Kertas itu bukan hanya bukti pengiriman uang, tapi bukti bahwa ia pernah mencoba masuk ke dunia yang tak ingin mengenalnya. Di seberang jalan, seorang tukang es teh melihat Rofik berdiri bengong dan memanggilnya, "Mas, haus." Suara itu seperti tali yang menariknya kembali ke dunia. Rofik mengangguk pelan dan menghampiri. Ia duduk di bangku kayu kecil, mencoba mengatur napas, lalu merogoh saku untuk membayar, namun hanya menemukan beberapa lembar recehan yang tak cukup. Tukang es teh itu menatap wajah Rofik dan berkata, "Nggak usah dibayar." Lain kali aja. Kalimat itu, sesederhana apapun, meneteskan rasa hangat yang sejak tadi menghilang dari tubuhnya. Saat meneguk es teh, air mata Rofik jatuh tanpa suara. Ia tak tahu apa yang lebih ia tangisi, rasa malu, rasa marah, atau rasa syukur atas satu kebaikan kecil yang menyelamatkan jiwanya. Orang-orang melihat kebaikan sebagai hal sepele, tapi bagi seseorang yang baru saja dihinakan, satu kalimat, "nggak usah dibayar," terasa seperti jembatan yang membawanya kembali ke sisi kemanusiaan. Tukang es itu tak menanyakan siapa dia, dari mana asalnya, atau kenapa wajahnya kusut. Ia hanya melihat manusia, bukan penampilan. Setelah duduk cukup lama, Rofik kembali berdiri. Ia merasa sedikit lebih tenang, meski hatinya masih remuk. Ia harus tetap menjalankan amanah pesantren, uang itu harus sampai. Tapi ia tahu, ia tak bisa kembali ke bank yang sama. Ia berjalan menuju masjid terdekat, berharap bertemu seseorang yang bisa membantunya. Di pelataran masjid itu, ia berjumpa dengan seorang pria tua berpakaian sederhana, sedang membaca Al-Quran. Rofik menghampiri dan memberi salam. Pria tua itu menjawab dengan senyum, lalu menepuk tempat kosong di sampingnya. Rofik pun duduk dan mulai menceritakan apa yang terjadi. Pria tua itu mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Di akhir cerita, ia mengangguk pelan dan berkata, "Nak, kau diuji bukan untuk dihina, tapi untuk dilihat siapa yang masih bisa melihat kebenaran dari pakaian yang lusuh." Ia lalu membuka dompetnya dan memberi Rofik selembar kartu identitas serta surat kuasa. "Besok, datanglah ke bank ini, sebut namaku, mereka tak akan menolakmu. Aku salah satu penyumbang utama di sana." Rofik tertegun, tak menyangka bahwa pria sederhana itu adalah orang yang justru dihormati di tempat yang menolaknya. Hari itu, langit Jombang mulai redup, tapi hati Rofik yang semula mendung perlahan mulai cerah. Ia tak lagi menyesali hinaan, karena tahu bahwa yang paling penting bukan bagaimana dunia melihatnya, tapi bagaimana ia tetap menjaga niat baiknya. Ia kembali ke pesantren dengan cerita baru, bukan sekadar tentang uang yang berhasil dicairkan, tapi tentang luka yang dijahit oleh tangan-tangan tak terduga, tukang es teh dan seorang lelaki tua yang tak silau oleh sarung pudar. Pagi harinya, Rofik datang lebih awal ke bank yang sama.
Udara masih segar dan jalanan belum terlalu ramai, namun hatinya tetap berdebar. Ia masih mengingat perlakuan kemarin, wajah satpam yang keras, lantai marmer yang dingin, dan tatapan menusuk dari para pengunjung. Tapi kali ini ia tak datang sebagai santri yang tersesat, melainkan sebagai utusan dari seseorang yang memiliki suara di tempat itu. Ia membawa surat kuasa dan KTP dari pria tua yang ia temui di masjid, yang ternyata adalah Haji Salman, tokoh dermawan kota yang dikenal kalangan atas. Sesampainya di pintu, satpam yang sama berdiri di sana, namun kali ini raut wajahnya berubah saat Rafiq menunjukkan surat kuasa dan menyebut nama Haji Salman. Mata sang satpam melebar, seolah melihat hantu masa lalu. Ia tak lagi membentak atau menghalangi, malah segera membukakan pintu dan mengangguk sopan. Rafiq melangkah masuk, dengan hati yang masih campur aduk antara lega dan getir. Ia melihat ruangan yang kemarin mempermalukannya kini menyambutnya dengan diam yang berbeda, diam yang canggung. Petugas teller yang dulu menunduk saat satpam mendorongnya kini berdiri dan menyambutnya dengan senyum kaku. "Silakan duduk, Mas," katanya, berusaha bersikap ramah. Rafiq menyerahkan dokumen dengan tenang. Kali ini, tidak ada yang mempertanyakan bajunya, tidak ada yang mempermasalahkan sarungnya. Hanya proses administrasi seperti biasa, seperti yang seharusnya ia alami sejak awal. Tapi dalam hati, ia tahu, senyum-senyum itu bukan karena mereka telah berubah, melainkan karena mereka tahu siapa yang berdiri di belakangnya. Setelah pencairan selesai, teller itu kembali mengangguk dan menyodorkan uang yang diikat rapi. "Mohon maaf atas kejadian kemarin, Mas. Kami hanya mengikuti prosedur." Rafiq tidak menjawab, hanya mengangguk singkat. Ia tahu, ucapan itu bukan murni permintaan maaf, hanya rasa canggung yang ditutupi formalitas. Tapi ia tidak mencari permintaan maaf. Ia hanya ingin menjalankan amanahnya dan menjaga harga dirinya. Ia memasukkan uang itu ke dalam tas selempangnya dengan hati-hati, seolah sedang membawa sesuatu yang lebih berat dari harta pengalaman. Sebelum keluar, Rafiq berhenti sejenak. Ia menatap lantai marmer yang kemarin membekas di lutut dan hatinya. Ia tidak menginjaknya dengan dendam, tapi dengan doa dalam hati. "Ya Allah, lindungilah hati orang-orang yang memandang hanya dari pakaian," gumamnya lirih. Ia menoleh pada satpam yang kini berdiri tegak tapi tak lagi congkak. "Terima kasih, Pak," katanya pelan namun tegas, lalu melangkah keluar. Tidak ada amarah, tidak ada hinaan balasan, hanya ketenangan yang lahir dari jiwa yang tahu arah. Di luar, matahari pagi menyinari langkah Rafiq dengan hangat. Trotoar yang kemarin terasa seperti jalur pengusiran, kini seperti lorong kemenangan kecil. Ia tidak menjadi kaya, tidak pula menjadi terkenal, tapi ia membawa sesuatu yang tak dimiliki banyak orang, kehormatan yang dipertahankan meski diinjak, dan harga diri yang tidak rontok oleh perlakuan manusia. Ia tersenyum sendiri, mengingat wajah Haji Salman dan tukang es teh yang dengan cara mereka masing-masing, menjadi penjaga kemanusiaan dalam dunia yang mulai kehabisan rasa. Hari itu, Rafiq pulang ke pesantren dengan langkah ringan dan wajah tenang. Ia menyampaikan uang itu pada bendahara pondok, lalu melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Tapi para santri tahu, ada sesuatu yang berbeda dari Rafiq. Tatapannya lebih dalam, sikapnya lebih hening, dan tutur katanya lebih tajam namun lembut. Ia tidak membanggakan apa yang telah terjadi, tapi dari caranya memuliakan orang lain, siapapun itu, terlihat bahwa ia telah belajar sesuatu yang tak semua orang sempat alami, bahwa kadang, harga diri diuji bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk dinaikkan derajatnya oleh Tuhan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rafiq dipanggil oleh kiai di pesantren. Lelaki tua yang selalu tenang itu menatapnya lama sebelum berkata, "Aku dengar apa yang kau alami di kota, Rafiq." Suaranya tenang, tapi dalam. Rafiq menunduk, merasa malu jika harus mengungkit kejadian itu. Namun sang kiai melanjutkan, "Kau tidak perlu malu. Justru, hanya orang-orang yang berani dipermalukan karena menjaga amanah yang kelak diangkat derajatnya oleh Allah." Rafiq menatap gurunya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengira, semua pengalamannya di kota hanyalah luka yang harus ia simpan sendiri. Tapi sang kiai tak hanya tahu, ia juga memahami luka itu sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Kadang Allah menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya, agar engkau tahu siapa yang menilaimu dengan mata dan siapa yang menilaimu dengan hati, ujar sang kiai lagi, sambil menepuk bahu Rafiq pelan. Kalimat itu menancap dalam di sanubarinya, menjadi api kecil yang menghangatkan harga dirinya. Sejak hari itu,
Nama Rofik mulai disebut-sebut bukan karena kisah sedihnya diusir dari bank, tapi karena keteguhan hatinya menghadapi penghinaan tanpa membalas dengan kebencian. Ia tetap santri sederhana, namun cara ia menunduk saat bicara dengan orang tua, cara ia memuliakan orang kecil, dan caranya menjaga adab meski terzalimi membuat para santri lain menjadikannya panutan. Ia tidak berubah jadi sombong karena dikenali Haji Salman, justru makin sering membantu santri-santri baru yang sering minder karena berasal dari desa terpencil. Waktu berjalan, 5 tahun kemudian, Rofik bukan lagi santri yang tidur di pojok musola. Ia dipercaya menjadi pengajar, membimbing anak-anak muda yang baru datang ke pondok. Tapi ia tidak pernah lupa satu hal, sarung pudar yang dulu membuatnya diusir, masih ia simpan. Bukan sebagai kenangan luka, tapi sebagai pengingat bahwa harga diri tidak ditentukan oleh kain yang membungkus tubuh, melainkan oleh cara seseorang menjaga kehormatannya saat diuji. Suatu hari, ia menulis kalimat pada papan pesan di depan pesantren. Kalimat itu sederhana, tapi membuat siapapun yang membaca diam sejenak. Di dunia ini, orang yang berpakaian paling lusuh bisa jadi sedang membawa amanah paling mulia. Tak sedikit tamu pesantren yang membaca kalimat itu, mengira itu kutipan ulama besar. Mereka tidak tahu, itu adalah kalimat dari seseorang yang pernah jatuh di lantai marmer bank, bukan karena salah, tapi karena dunia belum sempat mengenalnya. Kini, setiap kali ada tamu asing datang ke pesantren, dan mereka bingung siapa pengajar utama di sana, mereka selalu terkejut ketika melihat seorang lelaki bersarung pudar keluar dari ruang pengajaran. Dengan senyum sederhana, ia menyambut, "Saya Rofik." Dan sekali lagi, banyak orang belajar bahwa kehormatan bukan soal tampilan, tapi tentang siapa yang tetap berdiri meski pernah dijatuhkan oleh dunia. Dan begitulah, cerita seorang santri yang dulu diusir karena sarung pudar, kini menjadi cahaya kecil di tengah zaman yang terlalu silau oleh penampilan.